والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali membaca serta menerjemahkan hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan penjelasan yang ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Saqub hafizahullahu taala. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-32. Hadis ke-32. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Qala, beliau menceritakan, Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maksudnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fitratu khamsun. Ya, al-fitrah itu ada 5. Ya, al-fitratu khamsun. Bentar. Fitrah ada 5. Yang pertama, al-khitan. Melakukan khitan. Wal istihdad. Yang kedua, memotong atau mencukur bulu kemaluan. Wa qassus syarib. Yang ketiga, memendekkan kumis. Wa taqlimul adfar. Yang keempat, memotong kuku. Wa natful abati. Dan yang kelima adalah memotong atau mencabut bulu ketiak. Cabut bulu ketiak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Baik. Jadi di sini Nabi SAW menyampaikan tentang fitrah. Ya, apa itu fitrah? Disampaikan oleh para ulama. Maksudnya adalah ya sesuatu atau kebiasaan yang Allah telah ciptakan ya, atau telah Allah tanamkan pada diri manusia ya, yang telah Allah ciptakan pada diri manusia untuk menyukainya. Ya. Jadi fitrah adalah sesuatu yang telah Allah tanamkan pada diri manusia, yang manusia itu suka dengan hal tersebut atau kebiasaan tersebut. Sudah Allah sudah Allah setel ya, dalam diri manusia bahwa manusia itu suka hal tersebut. Yaitu berupa apa? Berupa kebersihan badan ya, dan keindahan badan. Ya, kebersihan badan ya. Berarti sebaliknya, tidak suka ya badannya itu kotor ya. Badannya tidak bersih ya. Ini fitrah yang dimaksud. Jadi yang disebutkan oleh Nabi di sini adalah fitrah, yaitu kebiasaan-kebiasaan ya. Kebiasaan-kebiasaan bagus ya, yang telah Allah tanamkan, telah Allah ciptakan pada diri manusia, yang sudah Allah setel bahwa manusia menyukai kebiasaan-kebiasaan tersebut ya. Karena kebiasaan tersebut itu bersih, kebiasaan tersebut itu indah ya, bisa membersihkan dan membuat indah badan manusia. Ini yang dimaksud fitrah. Dan kebiasaan-kebiasaan ini ada 5. Yang pertama tadi khitan, kemudian yang kedua
mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memendekkan kumis, yang keempat memotong kuku, dan yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Ya, ini 5. Ya, 5 sunnah fitrah. Kemudian kita baca keterangan dari Fadilatul Syekh Dr. Mansur di sini. Apa kata beliau? Ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ya, khamsah hisalin. Ya, 5 sifat atau kebiasaan. Annaha minal fitrah. Yang kebiasaan-kebiasaan tersebut termasuk dalam fitrah yang telah Allah tanamkan pada diri manusia. Berupa ya, kebiasaan yang bersih, kebiasaan yang bagus. Wahia, yang pertama adalah al-khitan. Pertama adalah al-khitanu. Wahuwa fi dzakari qat'ul jildati allati tughtil hasyafah. Khitan, ya, yang pertama untuk laki-laki itu adalah memotong al-jildah, yaitu kulit atau bagian kulit yang menutupi hasyafah, yaitu bagian ujung kemaluan laki-laki atau kepala kemaluan laki-laki. Jadi kulit yang menutupi bagian ujung, ya, penis katakanlah, itu dipotong, ya, dipotong. Wa ammal mar'ah, adapun bagi perempuan, fa khitanuha yakunu bi qat'i jildatin fi a'la farjiha fawqa madkhalid dzakar. Maka yang kedua untuk perempuan, ya, sunatnya atau khitannya adalah dengan memotong bagian kulit yang ada di bagian paling atas kemaluannya. Ya, bagian paling atas vagina, ya, ada ya, sedikit potongan kulit di situ, ya, yang terletak di paling atas vagina, yaitu fauqa madkhalid dzakar, ya, di atas tempat masuknya kemaluan laki-laki. Ya, intinya di atas, bagian atas, yaitu dipotong. Ya. Duna istiqsalihi, ya, tanpa mencabutnya. Ya, jadi ini khitan atau sunat, ya, ada bagi perempuan dan laki-laki, ya, tidak hanya bagi laki-laki saja. Kemudian apa hukumnya? Fahuwa wajibun fi haqqi dzakar. Ya, bagi laki-laki sunat atau khitan hukumnya wajib. Li'annahu yanbani alaihi takmilatut taharati. Kenapa? Alasannya kata para ulama karena, ya, dengan memotong apa namanya tadi, kulit yang ada di ujung kemaluan tadi, di ujung penis, maka akan menjadi sempurna toharohnya. Ya. Bersucinya akan menjadi sempurna. Sebaliknya kalau nggak dipotong, ya, kulit bagian ujung tadi tidak dipotong, maka seorang laki-laki, ya, tidak akan bisa sempurna dalam bersuci. Ya, tidak akan bisa sempurna dalam bersuci karena ketika dia kencing, misal, ya, maka akan banyak kotoran yang bersarang di tempat tersebut, ya, atau di bagian kulit tersebut, ya.
Sebaliknya kalau itu dipotong, maka ketika dia kencing, maka ya tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di situ karena sudah dipotong. Nah, maka tujuan khitan adalah takmilatut thaharah, ya, supaya sempurna bersucinya. Ya. Maka ini wajib, ya. Maka ini wajib bagi laki-laki illa idza khafa ala nafsihi. Kecuali ya jika ada kasus seorang itu ya khafa ala nafsihi, dia takut kalau dikhitan ya. Karena bisa membahayakan dirinya. Karrajuli yadkhulul islama wa huwa kabir. Contohnya misal ada seorang laki-laki yang masuk Islam dalam keadaan dia sudah tua. Ya, falahu tarkul khitan, maka dia boleh untuk tidak disunat. Li'anna al-ghusla wal wudu'a wa ghairahuma yasqutani idza khafa 'ala nafsihi minhuma fahada aula. Karena mandi dan juga wudu dan selainnya itu bisa gugur. Ya. Kalau seorang itu dikhawatirkan terjadi bahaya pada dirinya, ya, jika dia melakukan hal tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya ketika ada keadaan seseorang itu sudah tua tadi misal ya, orang masuk Islam sudah tua dan dalam kondisi belum dikhitan, atau misal orang yang sakit ya, dan lain sebagainya, yang kalau dia dikhitan itu akan menimbulkan mudorot, ya, akan membahayakan dirinya, ya, akan menimbulkan ya sakit yang luar biasa, yang berbahaya. Maka kewajibannya gugur. Ya, maka boleh untuk tidak dikhitan. Ya, sebagaimana kalau ada orang yang sakit ya, atau yang sudah tua misal ya, yang sudah banyak sakitnya, ya dia harus mandi ya untuk bersuci atau berwudu untuk sholat ya. Sedangkan kalau dia kena air ya wudu atau mandi itu bisa membahayakan dirinya, maka wudu dan mandi ini juga bisa gugur kewajibannya. Ya. Boleh untuk tidak wudu maupun tidak mandi ya kalau itu memang membahayakan. Ya. Jadi dikiaskan. Makanya kalau wudu dan mandi saja itu ya kalau dilakukan berbahaya, membahayakan diri, maka boleh untuk tidak dilakukan, ya, gugur kewajibannya, apalagi khitan. Maka khitan lebih boleh lagi untuk tidak wajib. Ya, seandainya ya dengan khitan tersebut bisa membahayakan dirinya. Ya. Ini maksud dari Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Wa inna ma yajibu indal bulugh wa yustahabbu qabla al bulugh. Nah, ada Syekh di sini, jadi khitan ya, wajib, hukumnya wajib ketika sudah mencapai usia baligh. Ya. Laki-laki wajib disunat ketika sudah baligh. Ya. Ya, apa indikator baligh di sini? Apa tanda-tandanya? Kata para ulama ada 3 untuk laki-laki ya. Yang pertama adalah mencapai usia 15 tahun. Ya. Sudah genap berusia 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Yang kedua, tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Ya, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Jadi meskipun usianya belum sampai 15, tapi sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan, maka dia sudah baligh. Jadi katakan sudah baligh. Kemudian yang ketiga adalah keluar mani. Ya, bagi laki-laki keluar mani dengan syahwat. Keluar mani dengan syahwat, baik lewat perantara mimpi ataupun disengaja. Ya, ataupun tanpa perantara mimpi. Ya, intinya keluar mani dengan syahwat, maka itu sudah dikatakan baligh. Meskipun ya, usianya misal belum 15 tahun, tapi sudah keluar mani, maka dia sudah dihukumi baligh. Ya. Ya. Maka kalau sudah dihukumi baligh, ya sudah wajib sholat. Ya, sudah wajib sholat dan juga
ibadah-ibadah lainnya yang mempersyaratkan balik. Ya, terutama sholat. Sedangkan kalau sebelum balik, ya maka khitan atau sunat di sini hukumnya sunnah, ya sunnah. Li'annahu aisaru ala sobiyyi wa yasra'u nisyanuhu waltima'u jarhihi. Kata Syekh di sini, kenapa disunahkan sebelum balik? Ya, sunat itu disunahkan sebelum balik karena ketika seorang anak itu disunat, ya masih kecil, maka itu akan lebih mudah, ya, lebih cepat sembuhnya, ya, lebih cepat lukanya untuk ya recovery, untuk sembuh, ya, itu. Makanya lebih mudah ketika sebelum balik. Wa amma fi haqqil unsa fahuwa mustahab. Ya. Ya, laki-laki selesai, sekarang kalau perempuan, ya kata Syekh di sini, maka untuk perempuan hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Khitan untuk perempuan hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Nah, ini selesai membahas khitan. Ya, selesai membahas khitan atau sunat. Ya. Kemudian yang kedua al-istihdad. Ya, di antara sunnah fitrah, di antara sunnah fitrah adalah al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ya. Wa huwa izalatu sya'ril 'anati bil musa wa nahwihi. Yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, ya, dengan pisau cukur atau yang semisalnya. Wa huwa sunnatun, dan dia hukumnya sunnah, illa in tala wa zada ziyadatan fahishatan fayajibu izalatuhu. Kecuali jika bulu tersebut ya panjang, kemudian tambah panjang, ya sampai panjangnya berlebihan, ya maka hukumnya wajib untuk dihilangkan, dicukur, ya. Lima fihi min mukhalafatil fitrah. Kenapa? Nah, karena kalau terlalu panjang ya bulu kemaluan tersebut, maka akan menyelisihi fitrah, ya, akan jadi nggak bersih, akan jadi nggak indah, ya, akan buruk, ya, nggak baik. Maka wajib dicukur kalau terlalu panjang, ya. Ya. Kalau panjangnya berlebihan. Wal ahsanu was sunnatu al izalatu bil halqi. Kata Syekh di sini, yang paling bagus, yang sesuai dengan sunnah adalah mencukur bulu kemaluan dengan halq, yaitu dengan dicukur habis. Ya. Ada istilah halq, ada istilah taksir. Kalau halq itu dicukur habis, ya. Kalau taksir dicukur pendek. Nah, ini sunnahnya atau yang paling bagus adalah dengan halq, dicukur habis bulu kemaluan. Walau azalaha bi ghairil halqi hasalal maqsud. Namun apabila seorang itu ya mencukur bulu kemaluannya tidak dengan halq, ya hanya dipendekkan saja, ya, tidak sampai ke dasar, ya tidak sampai menghabiskan semua, maka ya tujuan telah tercapai, ya boleh-boleh saja. Ya hasalal maqsud, ya tujuan telah tercapai. Yaitu tujuan untuk al-fitrah tadi, ya untuk kebersihan. Ini tentang al-istihdad yang kedua. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, qassus syarib, yaitu memendekkan kumis. Wa huwa ma yanbutu 'ala syafatil ulya. Apa itu syarib? Di sini adalah sesuatu yang tumbuh, ya, atau rambut atau bulu yang tumbuh di atas bibir bagian atas.
asyafatil ulya, di atas bibir bagian atas kumis ya. Wa yustahabbu ikhfa'uhu bil akhdhi minhu hatta yabdu tarfus syafati ya, hatta yabdu tarfus syafati al-ulya. Ya, dan disunahkan untuk merapikan kumis dengan mencukurnya atau memendekkannya ya sampai tampak ya bagian pinggir dari bibir atas ya. Bagian tepi bibir atas. Wabil akhdhi kadzalika min jami'i jawanibihi. Dan juga disunahkan untuk memendekkannya di semua sisinya. Ya, di semua sisi kumis ya, tidak hanya yang untuk melihat untuk menampakkan bagian pinggir bibir atas saja, tapi semua sisinya juga dipotong atau dipendekkan. Fa in tarakahu hatta yatula italatan zahiratan fahishatan fayajibu qassuhu. Ya, namun apabila ya kumis itu dibiarkan sampai panjang ya, sampai panjangnya berlebihan ya, maka wajib untuk dipotong, wajib untuk dipendekkan. Wafil hadis, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang tidak memendekkan kumisnya, maka dia bukan bagian dari kami. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dan nyatakan hadis ini hasan sahih. Yaitu tentang memendekkan kumis yang ketiga. Kemudian yang keempat, taklimul alfar, memotong kuku. Yang memotong kuku-kuku. Wa huwa qat'u ma tala 'anil lahmi minha, yaitu memotong bagian yang panjang dari daging, ya, rupa kuku tadi. Wa huwa sunnah, dan ini hukumnya sunnah lirrajuli wal mar'ah, bagi laki-laki dan juga perempuan, walil yadaini war rijlain, dan juga ya kedua tangan serta kedua kaki. Jadi motong kuku ya, motong kuku ini sunnah bagi laki-laki dan perempuan ya, semua kuku, baik kuku tangan maupun kaki. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, natful ibti, ya, mencabut bulu ketiak, ai izalatu sya'rihi bin natf, yaitu menghilangkan bulu tersebut dengan dicabut. Dicabut. Wa hadza min sunanil fitrah, dan ini termasuk dari sunnah-sunnah fitrah. Wa kullu hadhihi la tutrak akthar min arba'ina yauman. Ya. Dan semua ini 5 sunnah fitrah tadi ya, 5 sunnah fitrah tadi mulai dari bukan khitan ya, tapi 4 ya berarti ya. 4. Jadi apa? Istihdad, mencukur bulu kemaluan, kemudian memendekkan kumis, ya, mencabut bulu ketiak, ya, kemudian memotong kuku, ya, semua ini ya baiknya dilakukan tidak lebih dari 40 hari ya. Aktsar min arba'ina yauman. Karena terdapat hadis dari Anas bin Malik, waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassi syarib wa taqlimil adfar wa halqil anah wa nadfil id alla natruka aktsara min arba'ina lailah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan waktu bagi kami ya untuk memendekkan kumis, kemudian memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan juga mencabut bulu ketiak. Ya, bahwasanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk ya memotong
Ya, empat hal tadi ya, melakukan empat hal tadi tidak lebih dari 40 hari. Ya. Jadi jangan sampai misal kumis kita atau bulu ketiak kita ya, bulu kemaluan kita biarkan lebih dari 40 hari nggak dipotong, nggak dilakukan sunnah-sunnah ini. Ya, wallahu alam ya. Mungkin kalau sudah 40 hari ya akan tadi panjangnya akan berlebihan. Jadi ya akan menyebabkan kotor dan sebagainya. Maka ini perlu dipotong. Maka 40 hari ini batasnya yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian para ulama sedikit menambahkan bagaimana tentang ya berkaitan tentang uh, al-istihdad tadi ya, berkaitan tentang al-istihdad ya bagaimana tentang memotong ya atau mencukur bulu dubur ya. Ini kan bulu kemaluan ya. Yang disinggung oleh Nabi di sini atau disebutkan oleh Nabi di sini adalah bulu kemaluan untuk dipotong. Bagaimana dengan bulu dubur ya? Maka wallahu alam ya, banyak ulama juga berpendapat kalau bulu dubur itu juga disunahkan dicukur ya. Sebagaimana bulu kemaluan, sebagaimana bulu kubul ya. Bulu yang ada di dubur ya, tempat buang air besar itu juga dicukur, dipotong, disunahkan ya, cukur. Ya, itu sedikit tambahan. Ya, intinya dalam hadis ini ada 5 sunnah fitrah ya. Ya, kesemuanya hukumnya sunnah ya. Dari kelima tadi kecuali khitan, kecuali sunat itu wajib bagi laki-laki ya, wajib bagi laki-laki dan sunat ini sunnah bagi perempuan ya. Bagi laki-laki wajib, bagi perempuan ini sunnah. Wajibnya ketika dia sudah mencapai usia baligh. Sudah baligh maka wajib. Adapun sebelum baligh maka khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita pelajari bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bisa menjadi bekal kita, jadi pahala kita ya, untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.